Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Wabarakatuh. Saya Revan S. Rashid di sini sebagai moderator pada acara hari ini pada topik pembahasan penggunaan narkoba yang sudah menyebar di kalangan remaja. Lanjut saja, saya akan mengenalkan bintang tamu saya, Kepala Sekolah SMP Negeri 50 Jakarta. Saya Nafi Febrian sebagai Kepala SMP Negeri 50 Jakarta. Saya Nadia Putri sebagai Guru BK SMP Negeri 50 Jakarta. Perkenalkan bintang tamu saya dari Agensi Kepolisian BNN. Saya Rido selaku anggota kepolisian BNN. Perkenalkan, saya Zahra Arami Putri, polisi wanita datang ke sini untuk mengawal atasan saya dari cabang Kramat Jati. Baiklah, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai pembahasan topik ini. Generasi muda seringkali merupakan kelompok yang rentan terhadap penggunaan narkoba. Faktor-faktor seperti tekanan teman sebaya, eksperimen, perasaan ingin tahu, dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk mencoba dan menggunakan narkoba. Selain itu, tekanan akademik, masalah emosional, dan ketidakstabilan sosial juga bisa menjadi faktor yang memperburuk situasi. Namun, ada banyak bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan kelompok usia produktif tersebut. 1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemakaian narkoba yang terjadi di kalangan remaja? Tanggapan saya dari narkoba yang menyebar kalangan remaja, narkoba sangat berbahaya kalangan remaja karena membahayakan generasi atau masa depan dari pemakaian sendiri maupun orang lain. Baiklah, itu jawaban dari kepala sekolah kita yang menjadi bintang tamu hari ini. Memang benar dengan adanya kasus penyalahgunaan pemakaian narkoba di kalangan remaja atau generasi muda dapat merusak diri sendiri dan masa depan yang sedang diraih. Baiklah, mari kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Ibu bimbingan konseling untuk menghadapi anak-anak yang hampir terlibat dengan narkoba atau sudah terlibat dengan narkoba? Cara saya adalah membuat siswa menceritakan semuanya kepada saya dan saya mendengar cerita dari siswa secara seksama. Dan menyimpulkan setelah itu saya berikan penjelasan dari sudut pandang saya dan bertanya kepada murid saya, apakah benar apa yang saya simpulkan. Demikian setelah itu saya menanyakan apakah ada orang lain yang terlibat di sekolah ini, dan apabila ada saya akan mengulangi cara yang sama dan menghubungkan dengan cerita yang disampaikan siswa lain. Karena sejak awal anak yang terlibat dengan narkoba dan lain sebagainya adalah anak yang kurang pengawasan dan perhatian orang tua, dan lingkungan bermain yang toksik atau bisa dibilang racun bagi siswa yang masih awam atau belum terbawa lebih jauh. Baiklah, jawaban yang bagus dari Ibu bimbingan konseling kita yang hadir pada pembahasan topik hari ini. Memang benar, pada dasarnya anak-anak hanyalah secari kertas putih yang kosong dan pilihan yang bijak untuk mendengar murid terlebih dahulu baru menyimpulkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, selanjutnya mari kita bertanya kepada Pak Polisi. Bagaimana dengan tanggapan Bapak tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, Pak? Saya mewakili seluruh anggota kepolisian sungguh kecewa dengan keputusan para remaja untuk menyalahgunakan atau ikut mengonsumsi narkoba dengan alasan hanya untuk bersenang-senang atau ajakan teman yang sudah terjerumus. Bagaimana dengan masa depan kalian sendiri maupun negeri ini? Dan bagaimana dengan orang tua kalian yang mencari uang untuk membiayai kalian untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk anak seumuran kalian? Pikirlah dan renungkan bagaimana kalian yang belum terindikasi oleh narkoba cukup memilih lingkungan bermain yang sehat dan menghindari hal semacamnya. Sekian dari saya, Pak Polisi. Say no to narkoba. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya Pak Polisi. Sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Polisi bagaimana ciri-ciri orang yang terkena narkoba yang sering Ibu tangkap saat menjalankan tugas. Ciri-ciri orang yang terkena narkoba adalah mata yang terus merah, pupil melebar, selalu terlihat lelah, penurunan berat badan yang drastis, dan kulit pucat adalah ciri-ciri pecandu narkoba yang umum. Perhatikan juga tekstur kulit, bengkak yang tidak normal atau memar juga bisa mengindikasikan penyalahgunaan obat-obatan yang berkelanjutan, dan memiliki ciri-ciri yang sama lebih dari satu dari 8 ciri-ciri berikutnya yaitu 1. Mengidap dan gejala penarikan, 2. Peningkatan penggunaan narkoba, 3. Perubahan penampilan, 4. Perubahan perilaku, 5. Penampilan semakin tidak terawat, 6. Lebih sering sakit, 7. Mengalami
masalah kesehatan kronis. 8. Penarikan diri dari aktivitas sosial. Sekian dari saya, maaf jika ada kekurangan atau lebih. Terima kasih. Baiklah, cukup rincis informasi tentang ciri-ciri orang yang terindikasi narkoba dari Ibu Polwan. Sekarang kita bisa tahu orang yang terindikasi narkoba dengan ciri-ciri di atas. Tapi jangan 100% langsung menyimpulkan bahwa orang yang memiliki ciri di atas adalah orang yang terindikasi narkoba. Kalian dapat membawa mereka untuk cek SHKPN atau bisa dibilang surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba dan melakukan tes urin. Baiklah, sekarang mari kita bertanya kepada murid yang mewakili SMP 50 Jakarta. Bagaimana cara adik untuk self defense terhadap narkoba dari lingkungan yang sudah terindikasi narkoba? Saya sebagai siswa, saya membatasi diri saya untuk tidak bermain pada malam hari dan mencari lingkungan pertemanan yang sehat agar saya dapat mengambil hal yang positif dan menerapkan di kehidupan saya. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya. Memang cara ini sangat efektif jika diterapkan pada siswa-siswa yang lain. Baiklah, karena kita sudah di penghujung acara topik pada hari ini, saya Revanes Arasid selaku pembawa acara hari ini dan kepala sekolah. Saya Nabi Febrian selaku kepala sekolah SMP 50 Jakarta. Dan saya Idris Jabian selaku perwakilan agensi BNN. Saya Nadia Putri sebagai guru BK SMP Negeri 50 Jakarta. Saya Zahra Alrami Putri, polisi wanita dari cabang Kramat Jati. Baiklah, saya Revanes Arasid sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Belum. Pertemanan yang sehat agar saya membatasi diri saya untuk tidak bermain pada malam hari dan mencari lingkungan pertemanan yang sehat agar saya Kagum. mengambil hal yang positif dan menerapkan di kehidupan saya. Saya kagum dengan Arifin.